salah satu penyakit menular yang luar biasa yang sangat membahayakan kita. Tapi kita mana perintahnya? Lu TBC kau bukan. Kita main hantam terus di hidung terus. Jadi begini, kita kembali untuk kembali normal, artinya tidak ada yang baru. Kembalikan ke budaya asalnya, jangan kehilangan budaya itu. Itu kekuatan kita, itu ciri khas kita, dan itu identitas sosial. Tidak boleh hilang. Jadi boleh masih takut-takut, boleh salaman takut-takut, cium hidung takut-takut. Paling lambat Agustus sudah cium hidung semua di roti. Jangan terlalu lama. Kalau ada yang sakit, berobat. Tidak mungkin namanya pemerintah itu mengendalikan sesuatu yang di luar dari kemampuan dia. Siapa yang mau tahu siapa ada sakit karena COVID? Siapa yang tahu besok orang karena COVID? Lalu kita dirubah semua? Atau bahkan kita itu diberikan, yang pakai masker silahkan, cium pakai masker, tidak apa-apa. Masker tutup hidung sambil cium, tidak apa-apa juga. Karena menjaga kesehatan masing-masing. Saya mencurigai Anda, atau Anda mencurigai saya, atau saya mencurigai diri saya sendiri, ada penyakit, maka saya pakai masker, tapi cium ke hidung. Oh boleh toh. Pak Kapolres lagi pakai begini, pada lantaman pakai masker, Pak Wakapolda pakai masker, cium dia hidung, kan baik-baik. Yang itu kalau cium hidung tanpa masker, boleh juga kalau ada yang mau. Tapi jangan hilang itu cium hidung itu. Itu ciri khas greetings daripada orang-orang Nusa Tenggara Timur. Ini saya pikir pikiran-pikiran seperti ini harus kita mulai. Jangan kita kembali. Kalau di barat sana ada tidak ada. Itu gitu manusia. Dia pikir kau tonda dolek jadi sama salam atau puntai. Nah, jadi saya pikir ini budaya yang mengikat kita dari lahir, budaya turun temurun menjadi kehidupan kita. Jadi apa itu new normal? New normal artinya kita kembali hidup cuci tangan, bukan tidak cium hidung. Cuci tangan, hidup bersih. Dulunya di belakang balai datang pegang makanan, kau makan, mungkin berubah. Itu new normal. Mulai berubah. Dia hidup bersih, cuci tangannya, mandi, dia punya toilet bersih. Supaya tidak ada lagi bukan COVID saja, tetapi kita tidak lagi menemukan yang namanya orang mati karena dengue, demam berdarah. Tahun ini kita meninggal karena demam berdarah. Sebelum tutup tahun ini kita sudah 52 orang meninggal oleh karena dengue, oleh karena demam berdarah. Di NTT berapa? 1 orang. Dia pun takut sama dengan dengue tidak? Takut ini dengue, tidak pernah takut. Yang 52 yang mati ini orang tidak takut. Wih, nyamuk di mana? Mari kita cari ke mati sini dulu. Mana ini nyamuk ini? Tidak ada. Tidak ada satu bupati pun, tidak ada pendeta, pastor, ustadz, ataupun siapapun tokoh yang ribut serius. Mari kita cari nyamuk. Kita habis dia karena dia mati orang terlalu banyak. Tapi begitu COVID mati 1 orang, semua takut. Kematian baru menyebabkan orang NTT takut. Nanti kalau sudah biasa mati dengan itu sudah susah takut. Jadi bukannya kita takut, itu bukan kematiannya, karena cara matinya yang kita takut. Mati cara baru. Ini perlu dikoreksi. Dan menurut saya sebagai gubernur, saya mengharapkan untuk kita keluar critical thinking kita untuk cara berpikir yang baik. Betul, kita sempat sesaat merenung, masuk dalam sebuah kontemplasi baik pribadi maupun kelompok. Tetapi setelah itu sebagai manusia yang diberikan akal, kecerdasan, mampu untuk menganalisa kembali kondisi, situasi, untuk kita mampu memutuskan kondisi-kondisi dan kehidupan kita dapat berlanjut. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur tanpa COVID saja, kita sudah parah dalam akan kemiskinan itu. Keparahan dan dalamnya kemiskinan itu kita telah rasakan dan kita hidup di tengah-tengah kemiskinan itu. Apalagi kita berhenti 3 bulan
tidak berproduksi, berhenti beraktivitas, hampir pas. Dan keparahan kemiskinan, pengangguran itu makin dalam buat Nusa Tenggara Timur. Tantangan bagi setiap pemimpin Nusa Tenggara Timur adalah bagaimana mendesain pembangunan itu dengan anggaran yang terbatas itu mampu menjawab tantangan-tantangan hebat yang telah kita hadapi. Itu tantangan kita. Dan hanya diberikan kepada mereka orang yang kerja kembali. Maka saya program-program yang sudah kita buatkan, terutama pada kesejahteraan, kemakmuran rakyat, pertanian, peternakan, perikanan tentunya. Hari ini kita bersyukur bahwa apa yang telah dikerjakan, walaupun dengan mata saya agak kurang-kurang sedikit, tetapi tentu ini belajar. Kita belajar untuk membangun sebuah komunitas pariwisata, bukan para wisata, tapi pariwisata. Membangun komunitas pariwisata yang kita kenal dalam teori namanya community based tourism. Membangun pariwisata berbasis masyarakat. Karena itu pemerintah provinsi membangun tempat ini bersama dengan pemerintah Kabupaten Rotendao, bukan provinsi saja, tapi bersama dengan pemerintah Kabupaten Rotendao untuk menyiapkan masyarakat di Rotendao dengan contoh soal seperti pagi hari ini kita lihat, menjadi masyarakat yang berpikiran maju, menjadi masyarakat pariwisata. Apa saja yang dilakukan? Mereka mampu mengelola tempat ini. Jadi pelan-pelan yang kelola tempat ini harus masyarakat. Lembaganya bisa saja data dari koperasi, bisa BUMDes, bisa apa saja. Tapi masyarakat yang mengerjakannya. Pelan-pelan pendampingan data dari pemerintah, lalu pemerintah bergeser. Pemerintah bergeser. Mindsetnya tidak boleh pemerintah PAD, ingat baik-baik. Mindset pemerintah tidak boleh ke PAD. Mindset pemerintah adalah masyarakat bertumbuh ekonominya. Itu mindsetnya. Nah, kalau ini dikelola dengan benar, maka dia akan mempunyai dampak lanjutan. Satu, tempat ini kalau orang datang, dia akan tinggal. Lalu dia tinggal di sini, dia perlu makan. Dan seluruh supply chain itu, rantai pasok itu tidak boleh datang dari luar. Jangan pernah beras dari luar, jangan pernah sayur dari luar, jangan pernah daging datang dari luar, jangan sampai telur ayam datang dari luar. Jangan sampai terigu datang dari luar. Kalau terigu bikin sendiri bagus, terigu dari jagung bagus, jagung terserah. Mau tepung apa terserah, tepung beras.
Gubernur, bupati ada di sini, dia bersih. Besok kita jalan sampah plastik. Supaya bersih, itu maksudnya. Jadi poinnya di situ. Baik dari provinsi maupun kabupaten, bimbingan-bimbingan untuk mereka mampu memberikan turis. Makanannya dilihat. Kalau orang dari Eropa dan Amerika jangan terlalu pedas, atau bahkan tidak boleh pedas. Orang Amerika ini perut makan karena pedas, ada orang buang-buang sepanjang hayat. Nah, jadi jangan juga. Nah, kita siapkan betul. Kalau yang datangnya Bapak Lens, taruh cabai utuh pun sudah apa-apa. Nah, Ibu Bupati apalagi hobi kan. Di Indonesia pernah, itu jam pernah kasih itu barang. Sebentar dia pun tidak datang lagi jam pergi dari makanan dan kotong buang setengah mati. Nah, ini mindset kita. Karena itu saya harapkan dari provinsi, Pak Kadis dan minta juga pada Pak Bupati dan seluruh jajaran untuk kita harus sebelum 2023 sudah ada sekitar 10 juta ekor ikan kerapu di Mulut Seribu ini ditangkap. 10 juta ekor itu artinya kali dengan 100.000 saja. 100.000 itu yang paling murah kan. Kita anggap saya kerapu macan, kita untung 100.000. 100.000 kali 10 juta berapa? Berapa? 1 triliun kita punya uang di situ. Artinya bahwa selama ini kita ke setengah itu tempat harganya 1 triliun di situ. Jadi kalau PAD Kabupaten Rotendao, PAD-nya berapa, Mam? 30 miliar. Nah, itu bupati pada saat 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, bupati sekarang tidak boleh. Kita harus menyiapkan itu. Karena itu saya perintahkan kepada Kadis Perikanan, berapa tahun kau bikin 10 juta itu, Pak Kadis? 3 tahun ya? Nah, kalau tidak sampai, kau mulut talabas. Mulai sekarang kau rencanakan sudah, anggaran tentu tahun ini, masih fokus ke beberapa hal lain. 2021, 2022, 2023 saya berhenti sudah itu. Jadi lu tidak jadi, itu berarti itu. Bisa seberhenti itu. 2023 itu berarti kau sudah rencanakan memang. Nah, karena itu kalau dia 10 juta, maka tugas pemerintah daerah adalah tutup dia mulut. Mulai dari masuk di sana, dia keluar kembali di mana? Ya, papela. Nanti dia pun cara duduk dia orang tokoh adat orang duduk ke Barunding. Saya tawarkan, kalau sudah tidak mau ya saya dengan senang hati daripada saya kesulitan taruh di kabupaten lain kalau tidak mau. Karena ke depan perahu yang dari luar tidak boleh masuk lagi, kita siapkan perahu di dalam. Sehingga tutup dia di situ, sehingga ikannya di dalam saja. 10 juta ikan kerapu akan ada di dalam. Tempat ini menjadi tempat yang sangat istimewa untuk lomba mancing ikan kerapu. Dan belum ada di dunia orang tahu. Lupa ikan berapa ya di sini? 10 juta. Kalau tahu, kok kami yang lepas. Itu jawaban begitu. Jadi, kapan hari pergi wakil gubernur melihat kami lepas 1 juta ekor di Boyko Lambu,
White Colombo ya, White Colombo. Dan mereka pancing. Kata wakil gubernur, benar tidak, jangan beda tipu saya. Tadi saya tanya dulu Kadis perikanan. Katanya pakai umpan pun tidak pakai umpan pun ikannya makan ya. Nah, benar. Nah, berarti saya di perut saya hanya dua saja. Apakah ikan itu kelaparan atau ikan bodoh dia tidak mengerti? Hanya dua itu, dua jenis ikan itu yang makan itu ada. Tapi artinya bahwa yang pasti bahwa itu sebuah atraksi yang menarik dan mendatangkan turis, bahkan nilai ekonomi kita luar biasa. Kita jual ikan kerapu, kemarin ada informasi ke saya, kasih tunjuk saya. 4 juta rupiah, kita tidak mikir 4 juta itu, tak usah. Pokoknya di 1 ekor, potong modal dan apa semua untung 100.000 saja. Itu PAD sudah 1 triliun. Jadi kalau sampai dengan minggu depan, Pak Kadis dengar ya, sampai minggu depan bupati dan jajaran dan masyarakat tidak pernah kasih kita sebuah desain dan telah disetujui, maka anggaran dipindahkan minggu depan. Jadi minggu depan itu lapor ke saya, tidak ada feedback dari Kabupaten Rotendao, maka kita pindahkan anggaran tempat lain yang semangat. Nah, kita cari semangat. Sekarang ini sudah mulai masuk COVID ini, kita cari orang rajin. Tapi saya yakin di bawah pemerintahan bupati yang sekarang beda, cerewetnya minta ampun toh. Jadi saya pasti akan lari-lari kencang semua. Memang pemimpin itu mesti begitu. Jadi harus mengomel. Pemimpin itu kalau umpama kita soalnya mengomel tidak jadi. Pemimpin itu seperti alam. Jangan malam dan embun terus dan tidur sonu berkuat pun. Tapi juga jangan kilat dan guntur terus dan mau lari semua. Kas dong makan minum sedikit, tandang dari pantai. Kas ingat sedang, lama-lama lu mati. Terus pelan-pelan itu ciri khas alam. Ada guntur kilat, ada siang untuk panas dan orang bekerja, malam orang istirahat, tidur sono berkuat pun. Nah itu ada juga. Ada. Dia menggendong, dia mengurus, dia sayang, dia berdiri dari malam sampai pagi. Itulah mengurus barang hidup. Beda dengan mengurus barang mati. Beda dengan mengurus picor tembok kiri kanan. Salah pukul buang, pecor ulang sendiri. Tapi kalau barang hidup, dia akan mati. Dan kematian itu menyebabkan terus kematian berlanjut. Nah, karena itu saya harapkan nanti yang ditempatkan oleh Pemda Rotendao, siapa yang mengurus proyek ini, tolong dia jangan datang untuk hanya mengurusnya, tapi dia harus punya cinta karena uang besar yang kita tempatkan di situ. Sebagai gubernur, saya tidak akan mau investasi saya pergi cuma-cuma. Saya tidak akan mau. Pasti saya akan marah besar. Karena itu uang rakyat yang kita kelola untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dan saya tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kalau itu terjadi akan sangat luar biasa, yang akan membawa Rotendao dikenal karena bertumbuhnya ekonomi di tempat ini. Bukan saja di timur, tapi berdampak kemana-mana. Itu memang kita juga punya tokoh rumput laut Nusa Tenggara Timur. Nah, ini Bapak Meda ini adalah tokoh rumput laut. Memang banyak di sini, tapi yang membuat rumput laut tumbuh dan rakyat bisa melakukan penelitian lanjut,
Saya harapkan penelitian itu bisa dapat berkembang terus dan dapat dipakai oleh masyarakat ke depan. Saya sudah dapat laporannya. Saya harapkan itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Mulut Seribu dan Nusa Tenggara Timur. Dan itu menjadi juga produk unggulan Nusa Tenggara Timur. Kita punya siwit, kita punya padahal itu rumput laut kita. Dan saya harapkan makanan yang sehat ini menjadi end product di Nusa Tenggara Timur. Dan itu juga salah satu kekuatan daripada potensi Rotendao. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya, setelah kita masuk dalam new normal ini, maka pemerintah kan sudah melakukan refocusing anggaran. Nah, waktu nanti anggaran ini tidak kita pakai, jangan kas kembali di dinas masing-masing waktu kita tarik. Jangan. Kita serius terhadap hal-hal yang kita yakin ini menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong pertumbuhan. Jadi kita fokus betul. Kalau perikanan, pertanian, peternakan. Serius. Yang lain-lain, lu istirahat, tahan dulu tahun ini. Nah, tidak apa-apa. Memang tidak semua harus dilayani. Harus ada fokus. Umpama contoh, kalau bagian-bagian yang ketik-ketik, kertas terbanyak, ya lu untuk sementara ini lu mangkap-mangkap aja. Tidak usah pakai kertas dulu. Jadi kita harus serius di situ. Kalau kita bagi sama rata semua dinas, maka kita tidak bisa membangun. Biar ada satu dinas tahun ini untuk sementara tahun ini Boy dulu tengah-tengah nggak saja dulu ya. Nah, dulu terima gaji juga tiap bulan. Tapi lu tidak ada program. Lu jangan pernah masuk program karena lu nggak ada program tahun ini. Nah, semua difokuskan di satu tempat. Dengannya COVID ini kita dilatih untuk mulai mendesain sebuah program-program dengan perencanaan-perencanaan untuk dia bisa lari cepat. Contoh paling sederhana. Tidak boleh ada satu tanah pun kosong selama ada air di Rote. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus tertanam dengan baik. Tidak boleh yang namanya tidak ada telur ayam di Pulau Rote ini. Tidak boleh ada. Harus ada telur ayam. Nah, bagaimana fokus ini? Kita siapkan peternakan yang macam apa. Ya. Jadi kalau umpama Pol PP untuk sementara kau terima gaji saja. Program tidak ada. Lu tangga-tangga enggak. Kalau bisa lu lari-lari sore lah. Nah, umpama ke Pol PP begitu. Nah, jadi tidak ada program Pol PP, mana program tidak ada. Uang sementara ini kau hanya bayar gaji. Pol PP yang begitu semua tidak ada. Kalau latihan bikin programnya lari sore. Supaya kuat, supaya perlu jangan gendut-gendut. Nah, umpama seperti itu. Nah, ini kita siapkan betul. Kalau tidak, kita uang sudah terbatas, kita kerja semua. Uang terbatas dan kerja semua itu artinya tidak kerja.
Tentunya di seluruh Nusa Tenggara Timur keindahan itu di mana-mana. Seperti tadi yang apa disarankan oleh Mama Bupati bahwa bukan cuma di timur, ada di selatan, ada di tengah, betul. Keindahan yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Tapi kita fokus dulu. Kata orang apa namanya Spanyol itu bilang poquito, poquito, pelan-pelan, ngintip sedia, atur bapak ya. Nah, sudah siapkan dengan baik, modelnya sudah jadi, main. Nah, jadi dia model mesti mana? Bagaimana? Mulai start ke depan, orang belajar mulai datang mulut seribu. Kirim orang belajar bahasa Inggris. Berapa anak di dalam ini belajar? Kirim mereka untuk bikin jadi tukang masak. Kirim mereka bagaimana kas bersih ini ruangan. Kirim mereka sudah jadi komunitas baik, tempat belajar di sini. Kita buka komunitas di mana-mana. Jadi ke depan yang saya mimpikan adalah Rote bertumbuh pariwisata bukan karena kelompok besarnya luar biasa, tetapi community base-nya kuat sekali. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Itu mimpi saya. Dan tentunya mimpi itu harus kita kerjakan dengan serius. Dan kerjakan menurut saya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Rotendao di tempat ini sangat luar biasa. Ini uangnya uang provinsi. Tapi kalau bupatinya tidak terlibat, saya yakin ibarat terjadi begini. Saya juga ada tempat beberapa, 6 lagi. Hah? Masih 6 lagi kan Pak Kadis? 6 lagi, tapi kita tidak bisa resmikan kan? Baru pertama ini hari ini. Itu menunjukkan bahwa bupatinya terlibat. Itu kan gampang saja. Atau sudah ada juga yang siap? Belum toh? Nah, ini yang paling siap sudah toh? Nah, yang paling siap toh? Nah, berarti kalian itu kalau tidak ada bupati kalian tidak siap, itu tandanya. Jadi memang sial betul saya itu. Ini menjadi pelajaran. Jadi kita harus mampu untuk membangun ini, dan saya yakin mindset dari pemerintah Rotendao sudah berada pada mindset yang benar untuk membangun pariwisata yang baik. Tempat ini menjadi tempat candra di muka untuk membangun community base. Jadi candra di muka untuk belajar community base. Nanti beri makanan segala macam. Mulai datang ajar sekolah di sini, mulai latihan orang untuk masak. Lama-lama di sini menjadi tempat untuk mulai candra di muka daripada community based tourism. Dan ini saya harapkan seluruh masyarakat Rote tidak akan keluar kemana-mana. Saya yakin memang juga keluar untuk belajar juga. Kami orang Timur ini belajar sawah ini dari Rote. Kalau orang di mana kalau umpama sawah ada di situ pasti orang Rote dulu, orang Timur ikut. Jadi kami orang Timur dulu belajar gitu. Tapi hari ini orang Timur sudah belajar semua, jadi orang Rote itu usah pergi lagi. Nah, di Rote saja sudah. Karena orang Timur disuruh belajar semuanya. Nah, ini kita harapkan kalau ini dapat dikerjakan dengan benar, desain kita benar, rumah sakit kita di sini ada puskesmas tidak? Nah, puskesmasnya disiapkan, Mama Bupati cek lagi, kasih rapi dokternya baik di sini karena supaya tidak boleh orang datang sini dia sakit lalu dia sampai di bawah dia mati. Standar puskesmas itu minimal dia di bawah sedikit dari rumah sakit dibakar. Harus. Supaya orang begitu datang, apabila terjadi apa-apa, mereka sudah punya perawatan segera dan punya standar yang baik di tempat ini. Supaya ini semua bisa berjalan. Saya masih punya utang di tempat ini, air bersih, saya tahu. Air yang dari laut itu. Satu kedua. Satu. Nah, sebentar saya cek dulu itu. Depo harga sekitar 200 jutaan lah. Harga tidak mahal. Harusnya orang sudah lakukan, cuman mungkin orang pulau tengah aja tidak ada lapor ke saya. Jadi ini janji saya waktu kita festival, dan saya minta setelah ini tolong disiapkan festival Mulut Seribu secara baik karena kita sudah punya tempat ini. Jadi tahun depan festival Mulut Seribu itu sudah hebat, sudah luar biasa, dan tolong laporkan ke saya bukan jumlah kehadiran tapi berapa uang kita dapat. Karena tujuan festival itu bukan rame-rame. Tujuan festival adalah terjadi peningkatan ekonomi. Karena itu berapa kita investasi, berapa yang kita dapat. Festival datang dari mana saja, kelompok mana saja beli paling banyak. Itu kita buat dalam dokumen, didesain dengan benar sehingga kita punya data yang cukup untuk kita bisa mendesain kembali pariwisata di Kabupaten Rotendao. Nanti semua tidak jalan. Kalau tidak jalan saya marah. Kalau saya marah nanti ada yang tersinggung. Jadi tolong yang saya sudah omong ingat baik-baik. Kalau sudah rekam tolong putar ulang kembali supaya bukan ingat saya,
Tapi ingat saya pun omongan supaya kestagi kalau ada saya pun orang-orang lupa, supaya kita bisa jangan omong saja tapi tidak jadi. Nah, kita omong tidak jadi itu tidak baik. Jadi tolong yang tidak pernah jadi, Mama Bupati dengan teman-teman Bapak Wakil Bupati informasikan saya bahwa Pak Gub dulu seomong itu son jalan. Nah, yang son jalan ini perikanan, peternakan, nah yang itu. Nah itu urusan saya dengan mereka. Kita Bapak amin dong. Nah ini tugas saya, dan saya pikir pikiran-pikiran yang ada ini kita bersyukur kepada Tuhan, khususnya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan ini banyak, Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa Dia memberi kepada Nusa Tenggara Timur orang yang kuat-kuat. Nah, orang NTT itu tidak ada orang lemah-lemah. Saya pergi ke rumah sakit Siloam, pucat, lebih pucat dari Chinese lagi, orang Chinese muka, putih. Pucat sekali, walaupun dia hitam tapi dia putih. Lalu saya tanya dokter, saya bilang dokter, kalau habis dia diperiksa lab, saya tolong dikirim saya dia punya hasil. Dan saya tanya dokternya, kira-kira ini berapa dia punya HB? Dokternya dari Jawa, dia bilang, Pak Gub, kalau model begini, HB-nya 7, Pak. Ya, saya juga pikir begitu. Tolong nanti kalau habisnya. Tahu apa kita dia HB orang itu? Dia naik turun, masih naik turun. HB-nya 2. HB 2 di dunia itu artinya tidak tidur, suton di bergerak le. Su diam, karena di darah semacam kayak air sah. Susun ada oksigen ikat le di situ. Dia su cair sah. Dan itu dia ketawa pun bisa keluar darah. Dia bersin harusnya. Dia masih jalan dan bawa omong bye-bye. Nah itulah orang NTT. Jadi ingat, orang NTT itu Tuhan Yesus kasih dia stamina. Karena mereka hidup dalam penderitaan, maka dia pun fisik kuat-kuat. Jadi dia ikut orang barat, kalau dong ada mati kau tunjuk takut, jangan. Kau dong kasih sebab tua atur senggotong, lupi sudah, telu marang sendong. Nah, biar kicing model kebusung lapar, tapi lu mati. Nah, kuat mati, itu beda. Jadi saya harapkan ini menjadi modal kita untuk kita mampu bisa bersyukur dan bekerja secara produktif untuk melayani sesama. Nah, kalau layani sesama itu artinya tidak lihat pandang bulu, dia putih kok hitam kok ablau, tidak. Kita layani selama dia manusia. Binatang aja kita layani, apalagi manusia. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan sekali lagi kita resmikan tempat ini. Terima kasih kepada orang tua yang sudah menyerahkan tanah ini secara sukarela. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak ini. Dulunya kita bikin, kalau tidak kita resmikan di dalam kandang kambing di sana itu. Nah, cuma karena orang tua kasih kita tempat di sini, maka kita bersyukur dan saya harapkan ini tempat menjadi tempat yang membawa berkah buat warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 budaya.